الفاتحة والحمد لنبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أموات آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين ثم إلى أموات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومشايخنا ومربينا وكل والمجاهد في سبيل الله الشيخ بن نور عدن وبن حجر بن منى والمغفرات والمرزوقين صلى الشيخ محمد علي المالكي والشيخ وصولهم وفروعهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamihi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati para jamaah Majelis Ta'lim Mushalah Ilmal Yaqin yang hadirnya kita di sini, mudah-mudahan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu menuntut ilmu. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bapak-bapak saya hormati, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abdurrahman Abdullah
bin Umar bin Khattab. Jadi hadis ini Pak ya disandarkan atau disandarkan dari Abdullah ya bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala berkata. Jadi ya Abdullah bin Umar ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata anaknya Umar bin Khattab, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata atau bercerita, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Jadi Pak ya, Rasulullah pernah bercerita ya kepada anaknya Umar bin Khattab. Apa ceritanya? Nabi pernah cerita gini Pak. Dulu ya, ada 3 orang pemuda, salah sulafarin ya. Jadi Nabi ceritanya zaman dulu Pak, sebelum Nabi itu lahir. Jadi Nabi Pak ya berapa kali menceritakan peristiwa-peristiwa zaman dulu ya, karena Nabi langsung dapat ceritanya dari mereka. Ada 3 orang pemuda ya, sedang berjalan di gurun pasir. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu. Ketika dalam perjalanan Pak ya, 3 pemuda ini ingin bermalam di suatu padang pasir, di suatu gurun, di suatu lembah. Kemudian 3 pemuda ini Pak ya melihat ya, ila gharin, melihat ada goa. Ya, jadi kalau pernah umroh Pak ya, di Mekah itu ya ada namanya Jabal Hiro. Ada gua Hiro, tempat Nabi menerima wahyu. Jangan dibayangkan gua itu sama kayak di Indonesia Pak. Gua di padang pasir di Arab itu guanya yang muat seorang, muat 2 orang, muat 3 orang. Kalau kita guanya lebih gede. Nah, 3 pemuda ini ya, ketika berjalan di padang pasir ya, melihat gua ya karena ingin bermalam. Ila gharin fadakhalu. Kemudian 3 pemuda ini terus Pak ya tidur di dalam gua tersebut. Ya, karena sudah malam, ya capek, ya mereka tidur dalam gua. Fam hadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Ketika 3 seorang pemuda di dalam gua Pak, ya, tiba-tiba apa? Ada sebuah batu besar jatuh menggelinding. Ya, sampai menutup gua tersebut. Jadi benar-benar gua yang tutup membatu Pak. Jadi 3 pemuda ini apa kagak bisa keluar. Fasaddat alaihimul ghar. Ya. Gua yang tersebut sampai benar-benar tertutup, nggak cerah sama sekali. Faqalu. Kemudian Pak ya, mereka berkata, ya, 3 pemuda ini berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihil a'malikum. Ya, kata salah satu pemudanya ini kita kagak bakalan bisa keluar dalam gua ini. Ya. Kecuali apa? Kecuali kita berdoa dengan amal soleh kita. Betul. Ya. Jadi Pak, kita bisa berdoa dengan amal soleh kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Ya, sama seperti 3 pemuda tadi ini. Inilah ya dalil bolehnya kita bertawasul Pak. Bertawasul dengan amal soleh. Ya contoh Pak ya, kita lagi susah banget. Kita doa jangan langsung ya Allah saya pengen ini. Kita doa aja saya pengen dulu.
Ya Allah, ya dulu saya pernah nolongin orang. Jadi kita cerita dengan amal kita, Pak. Dulu saya pernah nolongin orang tersebut lagi susah banget garuknya duit. Saya pernah bantuin. Mudah-mudahan dengan amal soleh saya ya Allah, ya mudahkanlah urusan saya ya Allah. Oh. Jadi kita boleh bertawasul Pak dengan amal soleh kita. Kita akan curhatlah. Ya. Ya Allah, ya saya pernah nolongin orang kecebur. Ya Allah, saya pernah nyingkirin paku di jalan. Ya. Mudah-mudahan Allah dengan amal soleh saya tersebut mudahin urusan saya, Allah. Ya Allah, saya pernah misalkan Pak ya, saya pernah berbakti kepada orang tua saya pas orang tua saya sakit. Saya begadang ya Allah 3 hari nggak tidur. Ya, dengan berkat saya berbakti kepada orang tua saya, mudahilah urusan saya. Jadi kita boleh Pak ya bertawasul, berwasilah dengan amal soleh kita. Pasti cek-cek, kayaknya kita nggak punya amal soleh ini. Ya, atau dua pikir kali ada sekali ya. Kita bertawasul sama siapa ya? Udah ziarah Pak, kuburan mak kita, kuburan orang tua kita yang kalau kita bisa berziarah ke makam-makam para ulama. Ya makanya ini Pak ya, kenapa kita ziarah ke makam para ulama? Itu kita bertawasul. Ya Allah ya, dengan ya misal dengan berkat di Haji Nurali ya Allah ya, saya mohon ya biar urusan saya dimudahkan dengan wasilah Syekh mana di Tasikmalaya, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Nah, jadi berdoa seperti itu. Ya, jadi kita boleh berwasilah. Karena kita nih pas kita renungin, kita nggak punya amal soleh sama sekali. Kita numpang amal soleh para ulama, para wali, para orang-orang soleh. Kalau Ya. orang tua jauh, kuburannya gimana? Pasti ini jauh. Orang tuanya. Nggak apa, kita berdoa dari sama ya Pak. Kita bisa berdoa dari jauh dari manapun. Ya kuburan hanya fisiknya aja, fisik. Ya, tapi kita bisa berdoa dari tempat manapun, dari jauh, nggak harus datang. Ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad. Ya, kalau lagi umrah gitu Pak, pakai umrah dan doa dengan wasilah Nabi Muhammad. Kalau kita lagi ziarah ke makam Jenderal dengan wasilah Jenderal. Jangan kita malah mohon ke kuburannya, nah itu salah. Kita lagi ziarah ke Banten, kita mintanya sama kuburan. Tapi ya Allah dengan wasilah Syekh Imam Nawawi, Syekh ya, gitu. Mudahilah usaha saya. Jadi ada 3 orang tadi Pak ya, lagi ketuk buah, nih mau kuat kan bisa ceritanya Pak. Ini lagi cerita sendiri Pak ya. Ya, kemudian qala rajulun minhum, salah satu di antara mereka bercerita nih Pak. Jadi kan doa itu Pak ya, cerita dia pernah mempunyai amal soleh. Kata salah satu lakinya, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, ya, saya punya kedua orang tua. Saya punya bapak, saya punya emak, syaikhani kabirani. Udah tua bener. Ini syekh itu Pak artinya orang tua. Ya makanya kalau panggil syekh, ya itu orang tua berarti. Lalu udah tua. Jangan panggil syekh senang bener, syekh. Ya. Kalau di Arab orang-orang udah 60 tahun ini syekh semua. Sepuh. Ya karena artinya orang tua. Syaikhoni syekh, kabironi tua banget. Ya udah umur 80 tahunan dah, ya berpikun dah. Ya saya punya kedua orang tua yang udah tua bener. Wa kuntu la aghdiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya benar-benar kagak punya harta. Kata yang laki-laki tadi Pak ya, saya benar-benar kagak punya duit sama sekali. Fa'ana bi talabus syajari yauman falam urih alaihuma hatta nama. Ya. Suatu ketika ya, saya pulang dari kerja serabutan. Saya pulang dari kerja serabutan. Fahabalat lahuma bukukuhuma.
fawajjatahuma naimaini fa kharajtu aw qadhahuma. Ketika saya pulang dari kerja Pak ya, saya lihat orang tua saya, emak saya, bapak saya udah tidur pulas banget. Ya. Akhirnya saya persin susu apa? Kambing. Jadi entah laki-laki tadi Pak ya, berdoa biar apa? Buahnya itu terbuka. Tetapi berdoanya dengan amal soleh dia. Orang tua saya lagi tidur, ya kemudian saya persin susu kambing. Wudu'uhuma, ya, susu kambing tersebut saya taruh di kendi lah kalau sekarang. Faqaratu awqadahuma wa an aghbiqu qablahuma ahlan wa malan. Nah, kemudian karena orang tua saya masih tidur, ya, susu tersebut masih saya pegangin. Orang tua saya kagak bangunin. Ini adabnya Pak ya. Jangan orang tua kita tidur, kita bawa nasi goreng, bangunin langsung. Tapi adabnya apa? Kalau orang tua lagi tidur, kita bawa makanan, jangan bangunin. Ini ya, terus seperti itu. Walaupun aku ala yadai, ya, susu tersebut tetap saya pegang. Ya. Antajir sayqadhuma hatta barakal fajr. Sampai ya orang tua saya bangun di pagi hari. Wasaibatu yadghuna 'inda qadamayya. Padahal ketika saya lagi nungguin orang tua saya dengan susu, itu anak saya nangis. Ya, kelaparan. Tetapi anak tersebut tetap apa? Tetap berbakti kepada orang tuanya. Padahal apa? Anaknya tadi apa? Ya dia punya anaknya itu nangis kelaparan. Nah, inilah ya Pak ya. Anak itu paling utama yang berbakti kepada orang tua. Walaupun ada anak yang sedang kelaparan, tetap kita apa? Tetap paling utama itu ya anak berbakti kepada orang tua. Hatta istri Pak, ya lebih istri ya, tetap ya bakti kita ya kepada orang tua kita. Jangan kita mendahulukan apa? Istri kita, tapi kita lebih mendahulukan orang tua kita. Pastai kodo pasyariba wudu'uhuma, sampai orang tua saya bangun kemudian apa? Minum susu tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, ya, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan hanya mengharap ridho kamu. Fafarij 'anna ma nahnu fihi fi hadhihi as-sahra. Ya Allah, bukakanlah pintu batu yang menuju gua kami. Fajar sayang, maka batu tersebut Pak bergeser sedikit. Ya, tapi nggak bergeser apa? Nggak sampai buka, sampai cuma sedikit doang. Fajar sayang. La yastati'una al-khuruj. Ya, tetap tiga orang tersebut apa nggak bisa keluar. Jadi ya pemuda yang pertama ini Pak ya, dia berdoa dengan amal soleh dia pernah berbakti kepada kedua orang tuanya ya, sampai pintunya bergeser sedikit doang. Akhor, kemudian pemuda yang kedua nih Pak, dia berdoa juga. Nah tapi cerita dulu ya Pak ya, sebelum berdoa dia apa cerita? Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya Allah, sungguhnya ya, aku sangat mencintai sepupu. Ini kata seorang laki-laki Pak ya. Jadi Pak ya, kita ini dalam Islam itu boleh menikahi apa? Sepupu. Boleh. Ya, cuma memang ya di kalangan kita enggak orang dulu ada kali ya nikah sama sepupu. Kita banyak sih ini. Banyak ya? Banyak banget. Ya boleh, karena boleh memang. Itu Blok Amerika nggak mana-mana. Iya, ada 5. Allahumma innahu kana li ibnatu ammin kana sahaban nas ilayya. Sesungguhnya aku sangat mencintai sepupu. Wa fi riwayatin kuntu ahabbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal wan nisa. Ya. Cintanya itu bukan seperti cinta biasa. Cintanya itu ya, seperti cinta laki-laki dan perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha. Aku sangat menginginkannya. Aku sangat ingin menikahinya. Ya.
Famtana'at minni, akan tetapi sepupu perempuan ini apa? Menolakku. Hatal ma biha sanatun minasinin, ya, sampai beberapa tahun kemudian pada asli perempuan tersebut datang kepadaku. Fa'ataituha, ya, kemudian aku memberikan isrina wa mi'ah dinaran, ngasih perempuan tersebut, ya, isrina wa mi'ah, ya, 120 dinar. Ala an tukhali baini wa baina nafsiha fa fa'al, sampai, ya, karena aku udah ngasih duit tuh ke perempuan tersebut, aku bisa melakukan apa saja terhadap perempuan tadi, sepupu tadi. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ya, sampai aku pengen mantu, ya, udah pengen mantu, pengen berzina lah ini, ya, pengen berzina kepada perempuan tadi sepupunya, padahal belum nikah. Qalat, ya, perempuan tadi itu, ittaqillah, ya, takutlah kepada Allah, ya, wala takhudul khatam illa bihaqqi, dan janganlah berzina. Fansaraftu anha, maka kata laki-laki tersebut, aku meninggalkan perempuan tadi, ya, wa hiya habun nasa, ya, padahal perempuan tersebut aku sangat mencintainya. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, ya, dan aku tinggalkan duit tadi itu, ya, yang 120 dinar kepada perempuan tersebut. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, ya, apa yang aku kerjakan ini hanya mengharap ridho-Mu. Fafarij 'anna ma nahnu fihi, ya Allah, bukakanlah gua yang tertutup tadi. Ya, fajarat sakhratu, maka batu tadi bergeser sedikit, Pak. Jadi nggak semuanya bergeser, tapi harus sedikit bergeser. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, sampai mereka belum bisa keluar dari batu tersebut. Nah, kemudian laki-laki ketiga, apa ya? Karena 3 orang tadi yang 2, ya. Laki-laki ketiga berdua lagi. Cerita dulu tadi itu aja. Waqala salis, kemudian laki-laki yang ketiga, Allahumma sta'jartu ujarai, ya Allah, aku memiliki banyak karyawan, ya, aku memiliki banyak apa? Pegawai. Wa a'taituhum ajrahum, aku kemudian memberi gaji semua apa? Karyawanku. Jadi umumnya punya 10 karyawan Pak, ya. Kemudian digajilah karyawan semua, dikasih duit dan gajian. Ghairu rajulin wahidin, kecuali 1 orang nih kagak digaji. Ya, jadi dari 10 orang, ya, 9 digaji, 1 orang apa? Enggak digaji. Padahal digaji, Pak, ya. Tarokalladzi lahu dhahab, tapi laki-laki tersebut meninggalkan uangnya, nggak diambil, gajinya nggak diambil. Jadi seharusnya gajian, ya, tapi 1 orang ini apa? Langsung pergi, nggak ngambil gajiannya. Fatamartu ajrahu hatta qaturat minhul amwal. Akhirnya, ya, duit gajian yang 1 orang ini, Pak, diputar nih sama laki-laki tersebut, yang bosnya lah. Hatta qaturat minhul amwal, sampai duit tersebut apa? Menjadi banyak. Ya, umpamanya gaji WR, Pak, ya, 4 juta gitu. 9 orang pada ngambil gaji nih. Tinggal 1 orang nih 4 juta nggak diambil. Ya. Pertama tuh ajrahu, ya, akhirnya duit 4 juta ini diputar Pak sama bosnya. Ya, diputar, dibeliin kambing beranak, dibeliin ayam, sampai kambingnya banyak, ya, sapinya banyak, ayamnya banyak. Faja'ani ba'da hina faqala, ya, kemudian laki-laki yang tadi, yang pegawai tadi, tiba-tiba datang. Iya. Ya, tiba-tiba datang apa? Nagih apa? Gajian dia yang dulu. Iya. Faqala ya Abdullah, ya, adi ilai ajri, mana gaji saya yang dulu yang belum saya apa? Belum saya ambil. Ya. Faqultu kullu ma tara min ajri, kata yang bosnya, lihat nih, ini semua gaji kamu nih udah jadi apa? Udah jadi kambing, udah jadi ayam, udah jadi sapi, udah jadi banyak. Nah.
Ya. Kata bosnya minal ibil wal baqar wal ghanam warodin, ya bahkan gaji dia tuh bisa membeli budak yang dulu Pak. Faqala, ya, kata pegawai tadi, ya Abdullah la tastahzi, jangan bercanda. Iya. Qultu la astahzi, ya aku enggak bercanda. Ini semua Pak. Ini semua gitu nih dulu putar. Ya jadi kambing, jadi ayam. Fa akhadahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Akhirnya Pak ya, yang pegawai tadi semua diambil. Ya, kambingnya diambil, sapinya diambil ya. Enak banget. Falam yatruk minhu syai'an, kagak sisa-sisa. Iya. Lah, itu jadi bosnya. Kalau kata bahasa nggak bisa ketep. Yang punya tetap, bermiara, jadi banyak diambil semua. Bersih diambil, ya ngambil sekali, jangan capek doang. Capek. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, apa yang aku kerjakan ini mudah-mudahan apa? Mengharap ridha. Fa'rij 'anna ma'nahu fi. Ya, kemudian Pak, gua tadi itu batu tadi terbuka semua. Ya, akhirnya pemuda tersebut apa? Fa'fajarat sakhratu fakhara yamsun. Akhirnya tiga pemuda ini apa bisa keluar semua. Ya. Hadisnya panjang Pak ya. Gara-gara itu. Apa pelajaran yang sangat kita petik Pak ya? Dari tiga cerita ini. Yang pertama, kita boleh bertawassul ketika kita dalam keadaan susah banget Pak. Doa kita permohonannya kagak dikabulin. Kita udah doa setiap hari tuh masih susah aja nih dikabulin sama Allah. Kita boleh berdoa dengan amal soleh kita. Kita ingat kita punya amal soleh kagak? Kalau mau kita nggak punya amal soleh, kita datang ke orang tua kita. Kita tahu orang tua kita orang baik. Kita berdoa, ya Allah, dulu orang tua saya baik banget, ya Allah, dengan wasilah orang tua saya. Mudah-mudahan urusan saya ini gampang. Gitu Pak ya. Jadi dari tiga ini Pak ya, yang pertama ya itu berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu kita tidak boleh apa? Berzina. Ya, karena tadi laki-laki tadi pengen berzina. Dan yang ketiga ya kita nggak boleh tamak, serakah. Ya, seandainya tadi bos tadi serakah Pak, ya enak amat bermiara, ambil semua, kalau saya bisa. Iya. Jadi yang lebih itu. Bang Fajar Sastra, ya, bukan semua. Dan itu ya, umpamanya kita udah untuk bagi Pak, kita berdoa sama Allah, ya kita bertawassul. Seperti tadi sebelum ngaji pasti tawassul saya ingin Fatihah ya, al-maghfurat general, al-maghfurat bermaksudi bertawassul kepada orang-orang soleh. Hadis selanjutnya bab taubat ya. Bab taubat. Kemarin sudah bahas ini ya. Qala ulama at-taubat wajibatun min kulli dzambin. Kata ulama taubat itu wajib pada setiap orang yang berdosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la ta'allaqu bihaqqi adami. Maka siogianya barang siapa yang bermaksiat kepada hamba dan kepada Allah, ya maka siogianya bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubat. Hadis yang pertama bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu taala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku ya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah fil yaumi akthar, pada setiap hari ya tidak lebih baik, kurang lebih fi min 70 marrah, sebanyak 70 kali. Wa 'ala al-agharib yasar bin Muzan qala ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni tubu fil yawm 100 marrah. Hadis yang lain
Nabi itu beristighfar sebanyak 100 kali. Jadi Pak, intinya Pak, Nabi yang sudah dijamin apa? Masuk surga, yang enggak pernah berbuat dosa, ya, itu setiap hari minimal Pak 70 kali sampai 100 kali beristighfar dan bertaubat. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Ya. Habis sholat zuhur 20, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Habis sholat asar 20, habis sholat maghrib 20, habis sholat isya 20, habis sholat subuh 20, 100 malah kita. Ya. Atau kalau nggak sempat, ya pagi-pagi lagi nonton TV, Nabi istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi saja beristighfar yang kita ampun, apalagi kita hambanya. Soal ketiga Pak ya, kita sering dengar ada Abu Nawas. Kita Abu Nawas. Padahal kalau di Arab nggak terkenal Pak Abu Nawas. Ya. Orang tahunya Abu Nuwas. Abu Nuwas. Masih muda Pak. Ya, Abu Nawas ini hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rashid dari Baghdad, Irak. Yaitu masa kemasan Islam tuh. Zaman Khalifah Harun al-Rashid. Ya, Eropa belum ada Pak. Di Baghdad itu udah di jalanan, udah Pertamina, udah bagus jalanan. Harun al-Rashid ini Pak terkenal orang yang nggak benar. Abu Nawas. Ya. Abu Nawas terkenal orang yang kagak bener masa mudanya, suka zina, kalau main cewek terus kan, wah kagak bener, zina, mabuk, semua yang maksiat dikerjain semua Abu Nawas. Buat kenal Abu Nawas tuh, jadi Baghdad terkenal orangnya apa? Suka maksiat. Suatu ketika Abu Nawas meninggal. Abu Nawas sezaman hidupnya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengar Abu Nawas apa? Meninggal. Ya. Imam Syafi'i disuruh menyolatkan Abu Nawas. Imam Syafi'i nggak mau. Karena Abu Nawas terkenal orang yang suka bermaksiat. Imam Syafi'i nggak mau. Ya. Akhirnya Pak, Imam Syafi'i bermimpi. Ya, bermimpi ketemu apa? Abu Nawas. Dalam mimpinya, ya, kalau Abu Nawas sombong Pak. Wahai Imam Syafi'i, ya, engkau salah sangka. Ya, engkau menuduhku apa? Orang yang suka maksiat. Tetapi, ya, aku sekarang di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i kali nggak bisa. Ya, orang yang suka zina, orang yang suka maksiat kok tiba-tiba masuk surga. Kata Abu Nawas, aku sebelum meninggal, aku benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, bertaubat dengan 100%. Ya. Bahkan aku sampai menulis syair. Syairnya itu aku taruh di bawah bantal. Ya, Imam Syafi'i Pak ngecek ke rumah Abu Nawas. Bener nggak nih? Ya, Abu Nawas nulis syairnya itu apa? Ditaruh di bawah bantal. Warganya nggak tahu Pak. Ya, Abu Nawas itu nulis syair. Akhirnya pas di balik bantalnya ada syair yang ditulis apa? Oleh Abu Nawas. Apa syairnya? Ya, sering dengar Pak ya. Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ilahi lastulil firdausi ahlan. Ya Allah, potongan saya ini kagak pantas di surga ya Abu Nawas. Potongan saya ini kagak pantas ya Allah di surga. Semua segala dosa udah pernah saya kerjain. Pokoknya nggak pantas ya surga Abu Nawas. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi saya kagak kuat kalau dipanggil sama di neraka ya Allah. Loh, Abu Nawas titiknya loh Pak. Iya. Ya, dia ngaku pasal Allah kagak pantas saya di surga. Saya semua dosa udah saya kerjain.
Ayo, wala aqwa ala nari ini. Tetapi saya kagak kuat kalau dipanggang dalam api neraka. Bahasa halus itu. Potongan kita biasa ya Pak ya. Kita kagak pantas ini Pak dia Pak. Kalau di surga, tapi kalau di neraka kita nggak kuat juga ya. Enggak kuat. Nah iya. Wala aqwa ala nari ini. Wahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, satu-satunya jalan, terimalah taubat saya ya Allah. Iya. Taubat. Akhirnya Abu Nawas diterima taubatnya sama Allah. Sholat ya nanti. Itu Pak sihir dari dulu Pak, tapi kalau terawatnya Pak dalam. Dan Makanya di Gunung Harapan Pak, setiap tanggal Jumat itu nggak ada zikir Pak. Pernah ke Jumat ya? Iya kan Pak? Iya. Pasti ya Pak? Ilah-ilas. iya. Pasti itu bacaannya. Iya. 5 kali baca. Ilah-ilas, Qulil Firdaus, Si'anlah, Wala Aqwa, Ala Nabil Jahimi, Qabli Taubatan Waghfir Dunubi. Pasti 5 kali. Nah, makanya coba ya, maka yang sholat Jumat baca aja 5 kali. Ya, walaupun di masjid pikir, tapi secara pelan baca. Itu amalan yang dari gurunya Jenurali yang Masya Allah. Itu dari zaman makin lari dan sampai Jumat baca ilah-ilah seperti itu. Jadi Abu Nawas seperti itu. Makanya sampai sekarang sihirnya apa? Nama jadi baca benar. baca terus. Dan Abu Nawas akhirnya sampai jadi kenal wali bin Abdullah. Ya gara-gara apa? Sihirnya. Padahal pas masih muda yang wah semua cewek cobain sama dia. Iya, Abu Nawas kenal. Kalau kita baca sejarahnya semua cewek cobain. Iya. Ya. Terus bermuat semua cobain sama dia. Soal zaman. Iya kan aja dia. Tapi memang Abu Nawas terkenal dengan sihir-sihirnya. Ya sering beliau panggil kerajaan tuh buat apa? Buat baca sihir. Tapi sihir yang terakhir itu nggak ditahu. Iya. Ya, yang tahu memang, tapi ada di bawah. Iya. Nggak tahu. Atau kita lagi baca sebelum lagi berdoa pasti lagi jelas. Ya sehingga kita pasrah ke dalam Allah ya. Kalau saya nggak pantas, saya masih nggak kuat juga Pak. Ya itu rasa. Jadi Rasulullah Pak ya beristighfar. Ya minimal Pak 70. Banyak Pak kisah-kisah orang Pak ya. Yang tadinya apa? Yang tadinya brengsek. Nah bahkan nanti ini panjang banget nggak cukup ya. Ada pernah orang membunuh 99 orang. Ini hadis lagi Pak. Iya. Ada. Kurang ternyata tambahin lagi. Tambahin sampai 100. Terus tambahin lagi. Iya, kita ngomong panjang banget hadisnya. Di hikmah selanjutnya. Ada preman pasar, tiba-tiba tobat. Ada pelacur yang tobat, kemudian masuk neraka. Banyak Pak ya. Ada kiai itu yang masuk neraka gitu ya. Ah, Ada yang masuk neraka gitu. ada yang masuk neraka. Ada juga. Ada di Ada yang pelacur masuk surga, ada ulama juga yang masuk neraka. neraka. Itu hidayah Allah Pak ya. Ya. Makanya hadis yang kemarin ya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat apa? Jasad kita. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat tubuh kita, gambar kita ya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kita. Ya, jadi yang ulama ini katanya pakai baju juga ini hatinya apa? Busuk. Ada orang yang katanya sering jahat gitu ya, tapi hatinya apa? Lembut. Nah, ini kan yang tahu. Tahu. Hati. Terakhir itu kok, sorry, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Iya, tahu. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغاربها. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ashari dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Pak ya ayyabsutu yadahu, mengepakkan tangannya, ya bukan tangan dilatih tangan, tapi Allah membuka rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Billahi, pada malam hari, liyatuba masyi'u bin nahari, untuk hamba-hambanya yang bertaubat. Ya karena siang harinya berbuat dosa, ya malamnya Allah Pak ya memberikan rahmatnya selebar-lebarnya untuk
manusia bertobat. Wa yatubu yadahu bil nahari, ya, dan Allah ya melebarkan tangannya ya pada siang hari, liyatuba nasibul lail, ya, untuk hamba-hamba yang bertobat yang berbuat dosa pada malam hari, ya. Hatta tatlu syams min nadhariha, sampai ya munculnya matahari pada sebelah baratnya pada hari kiamat. Jadi setiap hari Pak, rahmat Allah dan ampunan Allah itu terbuka lebar buat kita. Mau sejahat apapun kita, Allah tetap mengampuni kita Pak. Udah kali berisik Pak, Allah Pak, mau siang malam mau bertobat, Allah terima. Mau pagi ke Allah terima, mau siang Allah terima, Allah buat kita. Mau malam, jadi setiap waktu Allah pasti apa Pak? Membuka ampunannya buat kita. Ya, makanya kalau sholat kadang saya pasti doa Pak. Ya, Allahumma jangan doa di awal ya. Saya doa itu biasanya ya kalau sholat wajib itu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ya kalau saya punya dosa ampuni. Dan illa ghafartah wala hamman illa faristah. Kalau saya punya sempitan dibuka ya Allah. Wala hamman illa qarita, wala dainan illa qarita. Kalau saya punya utang ya Allah lunasin. Wala dainan illa qarita, wala maridun illa syafaita. Kalau ada yang sakit ya Allah sembuhin. Itu pasti sih baca kalau sholat. Ya, ya setelah itu ya. Jadi ada hadis yang paling saya baca, hadis tentang tawasul, hadis tentang kita beristighfar minimal 70 sampai 100 kali per hari. Ya, dan ya rahmatnya Allah selalu terbuka buat kita yang hamba-hambanya yang punya banyak dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, ya, dibuka pintu rezeki kita, ya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan usaha yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bismillahil Fatihah, wa bi hurmatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Fatihah, ya Kashifal Ghamiyanan, ya Abdul Firayhan, da'uhum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.